Perintah Bapak Presiden kepada saya ketika ditunjuk menjadi Menteri Kehutanan itu dua. Pertama, beliau katakan, kamu jaga hutan. Yang kedua, kamu harus berani. Dua yang disampaikan Bapak Presiden. Dan dengan apa yang saya miliki, dengan tim yang saya miliki, kita terus berusaha bertransformasi untuk menjaga hutan kita lebih baik. Tadi banyak yang mengatakan ini sekedar data, tapi kira-kira data itu adalah penanda. Data statistik itu memang kita tidak bisa berhalakan, tapi paling tidak itu menjadi penanda apakah yang kita kerjakan baik, buruk, dan apa yang harus disempurnakan. Ketika tadi ada angka bahwa angka deforestasi kita dibanding tahun lalu itu rendah, bukan berarti kita harus menepuk dada. Betul tadi dikatakan oleh teman-teman yang lain secara historis, tadi Pak Wakil Ketua Pak Yohan, Pak Rajif tadi mengatakan bahwa secara historis memang ada kesalahan struktural yang jangan diulangi lagi. Dan oleh karena itu penurunan angka deforestasi yang sementara ini kami lakukan itu memang tidak cukup mengkompensasi apa yang terjadi pada masa lalu. Dan oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, saya ingin tegaskan pada masa saya setahun ini saya sudah minta data secara terang benderang kepada teman-teman. Selain PSN yang diperintah oleh Pak Presiden, dan ini merupakan cita-cita beliau, asta-cita beliau, ya, saya tidak pernah menerbitkan pelepasan kawasan kecuali satu di luar PSN, yaitu pelepasan kawasan untuk kepentingan IAIN di Kampung Pak Johan di Bima, 59,99%. Di luar itu, ya. Di luar itu, saya bisa bersaksi, saya secara ketat seperti apa yang diperintahkan oleh Pak Presiden Prabowo Subianto, tidak pernah mengeluarkan atau menurunkan fungsi hutan. Termasuk Pak Ketua, Pak Wakil Ketua, ya, di 3 provinsi terdampak 1 jengkal pun, ya, saya tidak pernah melakukan pelepasan kawasan di tempat tersebut. Yang lain, izin tadi Ibu yang mengatakan tentang hutan alam yang ditebang. Saya baru menerbitkan 4 PBPH, ya, dan itu bukan PBPH untuk HTI dan penebangan hutan alam, tetapi justru PBPH untuk jasa lingkungan dan RE, apa RE itu? Restorasi ekosistem. Ini perintah Pak Presiden. Saya coba jaga komitmen moral ini, ya, untuk benar-benar mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Pak Presiden. Tentang keberanian, alhamdulillah, wasyukurillah, perintah Pak Presiden harus berani. Dengan sekarang ada Satgas PKH, Bapak Ibu sekalian, misalkan dalam contoh konkret Tesonilo, persoalan yang puluhan tahun sudah menimpa Taman Nasional kita. Insya Allah saya adalah menteri pertama yang bisa menginjakkan kaki ke sana dan memulai memperbaiki Taman Nasional kita tersebut. Insya Allah nanti di Desember, paling tidak sampai Desember akhir nanti, Tesonilo yang total jumlahnya 81.000 yang sekarang diokupasi oleh masyarakat yang bersifat ilegal, kita berunding, kita persuasi kepada masyarakat, insya Allah akan mulai direalokasi secara damai sehingga nanti Gajah Domang dan saudara-saudaranya itu akan memiliki ekosistem yang lebih luas lagi dari 12.000 hektar, insya Allah menjadi 31.000 hektar. Jadi memang 2 perintah itu harus dikerjakan dengan memperbaiki tata kelola governance kita. Tidak mudah Bapak, tidak mudah. Karena dikatakan tadi Bapak sendiri mengatakan memang masalahnya sudah cukup besar. Nah, apa yang harus kita perbaiki? Kalau tadi Pak Bangka tadi, apa yang kita perbaiki? Saya kira Bapak Ibu sekalian sudah menginisiasi revisi Undang-Undang Kehutanan. Saya kira itu penting sekali. Kalau kita bicara tadi Pak Sony tentang tata kelola, tadi Bu Alin juga melihat masa depan tentang itu, ya. Semua tadi tetap tentang Pak Rajif juga tentang tata kelola, Bu Hindun juga tadi. Saya kira kita punya pengalaman panjang bagaimana hutan dikelola dan bagaimana kemudian cara mengelola kita itu tidak maksimum untuk memproteksi hutan kita. Yang terjadi pada undang-undang sekarang, Bapak Ibu sekalian, hutan produksi dan hutan lindung itu otoritasnya ada di
provinsi. Di provinsi. Sementara tapaknya hutan produksi dan hutan lindung itu ada di kabupaten kota. Bupati apa mau ikut terlibat menjaga itu karena nomenklaturnya bukan mereka? Tidak terlibat. Apakah Kementerian Dinas Kehutanan di provinsi juga mampu untuk melakukan itu? Saya baru dengar dari Kepala Dinas Bengkulu, ya, anggaran yang mereka miliki untuk pengawalan hutan hanya 50 juta per tahun. 50 juta per tahun. Jadi nampaknya betul tadi beberapa Bapak menyampaikan bagaimana kita berharap sesuatu berubah tapi dengan cara yang sama. Komitmen moral perintah Pak Presiden saya coba jaga Bapak sekali lagi. Saya baru melakukan pelepasan kawasan hutan di PSN sekali lagi cuma satu di kampungnya Pak Johan untuk kepentingan pendidikan keagamaan. Tidak sejengkal pun saya melakukan pelepasan kawasan di provinsi terdampak bencana. Tapi komitmen moral dan komitmen politik semacam ini tidak bisa akan langgeng tanpa ada perubahan struktural, yaitu perubahan undang-undang. Saya katakan tadi Bu, pegawai kami sekitar 16.000. Polusi se-Indonesia, polisi hutan kami jumlahnya 3.000. Di Aceh hutannya 3,5 juta, polusi kehutanan kami 64 orang Pak. Satu orang harus mengawaui 54.000 hektar. Jadi ini betul-betul kita pikirkan bagaimana kemudian ya, misalkan kita selalu belajar dari satu orde ke orde yang lain kita belajar, dan dari kita mesti bisa memetik pelajaran dari apa yang terjadi itu. Ketika dulu Orde Baru dikritik bahwa sistem sentralisasi mengakibatkan kerusakan hutan dan kemudian didesentralisasi, hutan kita tambah rusak Pak. Ketika dulu Bapak Bupati, Bapak Gubernur memiliki otoritas untuk melakukan alih fungsi hutan. Kemudian dikompromikan dengan sistem kongruen. Oh ada di pusat tapi juga ada di daerah, tapi juga tidak terjangkau seperti yang saya katakan tadi. Pak Dori bikin cerita. Tapaknya ada di kabupaten kota, dinasnya tidak ada di kabupaten kota. Anggarannya jadi ada dua Bu, selain undang-undang kehutanan juga undang-undang otonomi pemerintah daerah. 23. Di undang-undang 23 kehutanan itu dianggap sebagai bukan hal yang dibagi dua itu. Bukan urusan wajib. Bukan urusan wajib, tapi itu adalah urusan pilihan. Jadi dua undang-undang menurut saya harus diubah. Bagaimana kemudian urusan kehutanan menjadi baik. Yang kedua tadi struktur. Ada polhut di kepala dinas Pak, tapi dia tidak akan nurut kepada dirjen gakum kami karena bosnya bukan dirjen, tapi kepala dinas. Nah saya kira revisi undang-undang termasuk melakukan pemberdayaan terhadap KPH, Kesatuan Pengelolaan Hutan, yang pada berapa tahun ini dilemahkan fungsinya menurut di Undang-Undang Cipta Kerja seperti yang dikatakan tadi, mau tidak mau memang harus kita hidupkan kembali. Tadi Ibu mengatakan 30% dihapus Undang-Undang Cipta Kerja, ya harus dikembalikan kalau kita memang ingin bersama-sama menjaga itu dan mencoba melaksanakan secara serius. Jadi saya setuju sekali lagi Pak Sony, kita berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga hutan kita. Ya. Saya sudah katakan perintah Bapak Presiden, saya terus terang otoritas tentu ada di saya Pak, tapi saya sebagai pembantu Presiden tidak akan mengatakan sesuatu tanpa ada blessing dari beliau. Ya. Ketika tanggal 2 Februari saya mencabut 18 izin PBPH yang ngawur sengaur-ngawurnya, ya. Kita catat ada kategorinya, ada peringatannya, proses segala macam. Ya. Mereka punya PBPH tapi membiarkan orang nanam sawit di sana. Mereka nunggu supaya mungkin ada tambang di sana, nanti ada penyelesaian B2B. Saya cabut Pak, 500.000 hektar, setengah juta saya cabut. Atas izin Presiden. Ya. Sekarang saya sudah identifikasi sebenarnya bukan pekerjaan karena banjir ini.
Sama sekali bukan ada banjir. Ini sebuah proses yang panjang dan memang saatnya saya akan melapor ke Presiden. Ada lebih kurang 20 PBPH saya katakan tadi, ya, yang luasannya sekitar 750.000 hektar, yang pada saatnya memang harus dicabut karena memang tidak melakukan fungsinya seperti yang diperintahkan oleh undang-undang. Moratorium tadi Ibu mengatakan, ya, saya setuju sekali, ya. Bahkan kalau untuk hutan alam kalau kita cabut sama sekali, monggo ya. Karena memang sekali lagi saya baru menerbitkan 4 PBPH, saya dianggap, mohon izin Bu Ketua, selama ini saya dianggap tidak melakukan governance yang baik karena banyak izin yang tidak saya keluarkan. Perintah Bapak, saya katakan, jaga hutan. Karena kita tahu bisnis menebang itu sudah sunset, tapi kok masih banyak orang yang ingin berbisnis itu. Pasti ada sesuatu. Saya terbitkan 4 PPH tapi itu untuk jasa lingkungan, justru menanam. Bisnisnya sekarang menanam. Apalagi Pak Presiden sudah menerbitkan Perpres 110 ya, yang memungkinkan nilai ekonomi karbon melalui perdagangan karbon. Yang bisnisnya memang harus berubah Pak, nggak menebang lagi, tapi dengan orang menanam dia mendapatkan sesuatu. Toh masyarakat kita sebenarnya ya, livelihood masyarakat kita menjaga hutan itu sangat tergantung kepada kesejahteraan masyarakat di sekitar hutan. Bagaimana mungkin mereka bisa menjaga hutan kalau mereka kelaparan Pak? Itulah dulu ada program perhutanan sosial yang sekarang menjadi terus kita dorong. Kita dorong, Pak Presiden mengatakan 1,4 juta hektar untuk masyarakat adat kita kerjakan. Karena kita tahu bahwa masyarakat adat lah yang paling otentik, yang memiliki tradisi menjaga hutan. Saya terbuka dengan LSM dan teman-teman pergerakan. Saya terbuka sekali lagi, saya ajak sebuah Satgas yang inklusif, ngajak teman-teman aman, teman-teman walhi untuk mencoba mempercepat penetapan hutan adat ini. Namun sekali lagi memang pekerjaan banyak sekali. Kita juga diperintahkan oleh Bapak Presiden untuk tidak mengutuk masa lalu, mikul duur mendam jero ya. Tapi kita belajar dari masa lalu agar tidak terjadi lagi. Sekali lagi terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian masukan tadi ya. Detail sekali. Bagaimana kita harus tegas illegal logging termasuk Ibu tadi. Tapi kalau polisi hutan kita jumlahnya sekian, kemudian struktur APH kita mohon maaf ya, kita berkawan dengan teman-teman APH, tapi kalau seandainya di bawahnya masih melakukan Ibu katakan tadi ada bintang-bintang tadi. Ini gimana nih? Kira-kira memang Minang kita bisa selesaikan hal seperti itu. Ya alhamdulillah sekali lagi dengan Satgas PKH ini dan kami bagian dari situ ya. Banyak sekali yang memang bisa kita lakukan termasuk misalkan melakukan reclaim ya, menghadirkan kembali Taman Nasional Tesonilo kita yang menjadi rumah Domang dan kawan-kawannya tersebut. Ini yang dikatakan oleh Pak Sodi tadi sebagai reformasi menyeluruh Pak. Saya kira memang perbaikan regulasi dan kemudian diterjemahkan dalam komitmen pekerjaan sehari-hari. Mbak Bu Alin tadi soal solusi ke depan, saya kira itu solusinya Bu. Sekali lagi kita tidak mengutuk masa lalu, tapi kita belajar dari masa lalu seperti kata Pak Rajib juga tadi ya. Jadi saya setuju ya, RT RW dan salah satu masalah sekarang, dulu ada badan koordinasi RT RW atau apa namanya, yang sekarang tidak ada Bu. Jadi bagaimana mungkin, ini saya teman-teman dari daerah sering bilang, kalau memang ada masalah, kemudian harus berkonsultasi ke banyak tempat, ke KATR BPN harus bicara, ke Kemendagri harus bicara. Di Satu Ratas, Pak Nusron Wahid sudah mengusulkan pada Pak Presiden, nanti saya cek apa progresnya, supaya ada badan lagi untuk tata ruang ini, koordinasi tata ruang. Kalau nggak salah ketika itu diminta Bappenas untuk menjadi semacam koordinatornya, menteri-menteri terkait kemudian bergabung di sana. Nanti datanya bisa kita share Ibu tentang data ruang itu. Termasuk nanti tentu adalah perusahaan-perusahaan yang belum memenuhi kewajiban Rehabdas ya. Tadi Polhut Ibu mengatakan juga sudah tua, itu faktanya Bu, faktanya. Dan jumlahnya hanya 3.000 berapa? Lahan kita, hutan kita 125 juta, Polhut kita kalau nggak salah 3.400 sekian. Tadi juga ada masalah PNBP tidak kembali ke Kementerian Kehutanan, itu faktanya. Kita harus duduk bareng-bareng nih dengan dengan Menteri Keuangan. Pak Purbaya sudah datang ke kantor saya waktu itu, kita mendatangkan MOU ya. Salah satunya kita katakan
Bagaimana mungkin kita bisa jaga hutan kalau seandainya PNBP yang disediakan hutan kemudian mampir ke dimasukkan ke Kementerian Keuangan kemudian diredistribusikan secara proporsional kepada kementerian-kementerian lain. Taman nasional kita di Rinjani atau di Taman Komodo dapat PNBP sekitar 60 miliar setahun, tapi yang kembali menjadi dikelola oleh Taman Nasional kita cuma 10 miliar misalkan. Ini kan ada persoalan struktural yang kita perbaiki. Siapa yang bekerja dia yang menuai. Siapa yang mendapatkan uangnya, ya dia yang harus mendapatkan kembali untuk dipergunakan kembali ke tapak, ke alam. Ke siapa kita akan komplain soal ini? Kan harus bersama-sama nih kita perjuangkan. Saya sudah berbicara dengan Pak Purbaya, namun mungkin ada struktur keuangan ya yang memang harus di-manage demikian rupa oleh beliau, sehingga memang belum bisa seperti yang kita harapkan itu. Soal tobat bareng-bareng tadi kata Bu Alin, saya alhamdulillah sudah mendapat WA dari Pak Gus Imin, ya beliau mengatakan minta maaf kepada saya, mengatakan bahwa bukan itu maksudnya. Beliau secara gentle saya kira minta maaf, dan saya kira saya terima maaf beliau karena memang bukan itu maksud beliau. Beliau mengatakan demikian kepada saya, dan sebagai sesama menteri saya katakan kita harus kompak. Ya. Nggak boleh lagi ada pernyataan-pernyataan yang justru saling mendiskreditkan antara kementerian yang lain. Ini penting, ya. Ini semuanya anak buah Pak Prabowo, ya. Tidak bisa mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang justru mengganggu stabilitas kita. Dan sekali lagi saya apresiasi Gus Imin mengatakan maaf kepada saya dengan pernyataan yang keliru ketika itu. Bu Melati tentang penurunan tren, ya. Saya kira bukan karena hutannya tidak ada, Bu, ya. Tutupan hutan kita masih ada, tapi saya kira ini adalah hasil kerja keras kita bersama. Ya. Kenapa misalkan angka kebakaran hutan kita menurun setahun ini? Alhamdulillah. Dari 236.000 hektar pada 2024, sekarang sampai bulan September yang lalu hanya 213.000 hektar. Ini prestasi. Ya. Tadi juga dikatakan soal kenapa turun, ya saya kira mulai meskipun sama sekali belum sempurna. Sampai tadi Ibu sampai melihatkan bagaimana ada truk yang keliling dengan ngeledek kita masih berjalan di ruas jalan setelah terjadi banjir. Itu persoalan kita sekali lagi, tapi saya merasakan dan saya optimis apabila kerjasama antar kementerian ini, ya termasuk PKH di sana terus bekerja dengan baik, insya Allah hal-hal semacam tadi, Ibu, kalau di backing oleh Bintang, di PKH-nya juga Bintang, insya Allah ya Polhut kita bisa bekerja sama dengan lebih baik untuk menertibkan truk-truk yang tadi diperlihatkan oleh Ibu, yang benar-benar membuat hati kita juga sedih ketika kita masih grieving, kita masih berduka, tapi sudah ada orang yang dengan berani sedemikian rupa. Dan saya tidak tahu, sekali lagi nanti saya akan tanyakan ke Pak Dirjen Gakum itu di mana dan kenapa orang kita tidak ada di sana. Detail citra Ibu nanti kita bisa serahkan ke Ibu. Saya kira ini juga hasil data citra, ya. Kinerja PBPA buruk, sekali lagi saya punya komitmen, Bu, untuk mencabut PBPA yang kinerja buruk tadi, tentu dengan kriteria yang ketat, ya, dengan ketat dan keberanian yang seperti yang diperintahkan oleh Pak Presiden Prabowo Subianto. Pak Rajiv tentang akumulasi masa lalu, kerusakan historis, dan segala perbaikan struktural seperti yang saya katakan tadi, Pak Rajib. Kita tidak bisa hanya memadamkan api, tetapi bagaimana memastikan memang api-api itu tidak menyala lagi dengan seperangkat peraturan berikut anggaran dananya yang memang cukup untuk mengatasi tersebut. Karena sekali lagi bagaimana kita ingin berharap suatu hal berubah tapi dengan cara yang sama. Soal PLTA Batang Toru segala macam tadi saya sudah katakan, Pak Rajib, kami sudah mengidentifikasi, saya tidak bisa sampaikan di forum ini apa saja, tapi sudah ada lebih kurang 12 subjek hukum perusahaan yang teridentifikasi, diduga melakukan pelanggaran, dan hari ini dari kemarin sebenarnya Polhut kami sudah ada di lapangan, dan saya kira 1-2 hari ini akan ada hasil yang bisa kita rilis kepada publik dan juga kepada Komisi 4 tentunya.